selamat datang di channel Ismagan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persiapan nikah, tentunya dalam mengurus surat NA secara lengkap, beda provinsi atau beda pulau. Nah, sebenarnya cara pembuatan NA itu baik itu satu provinsi atau beda provinsi sama saja, cuman poin bedanya itu di sini kalau misalkan yang beda pulau itu jangan sampai kalian menyeken surat NA tersebut. Nah, kalau misalkan kalian menyeken, maka kalian percuma, kalian akan diminta berkas aslinya nanti. Karena itu sesuai pengalaman saya ya. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana syarat bikin NA nikah 2021, cara mengurus NA nikah pria, kemudian bikin NA nikah kemana, apa itu N1, N2, N3, N4, dan sebagainya. Baik, so kalian tonton terus video ini, jangan sampai ketinggalan supaya tidak ada informasi yang tertinggal. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nah, bagi teman-teman yang akan melangsungkan acara pernikahan, itu membutuhkan beberapa administrasi. Nah, salah satunya itu adalah surat NA atau numpakan yang dikeluarkan dari kantor urusan agama. Nah, surat NA ini dibuat setelah kalian memutuskan di mana akad pernikahan ini akan berlangsung. Misalnya, kalau misalkan acara pernikahannya itu dilaksanakan di pihak perempuan atau di pihak wanita, maka calon pengantin pria harus membuat surat NA. Nah, cara membuatnya itu nanti kalian pihak pria itu membuat surat pengantar ke RT, kemudian nanti ke RW, setelah itu ke lurah. Nah, kalau misalkan sudah mendapatkan surat pengantar dari ketiga perangkat tersebut, maka kalian bisa melanjutkannya ke desa untuk mendapatkan surat pengantar ini. Surat pernyataan, kemudian surat N1, N2, N3, N4, dan N7. Kemudian untuk akhirnya mendapatkan surat NA. Nah, untuk membuat surat NA ini ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Di sini juga dilampirkan ya, di N2. Nah, ini model N2. Di sini ada formulir permohonan akad nikah dan surat pengantar perkawinan. Nah, surat pengantar perkawinan ini yang pertama ada surat pengantar perkawinan dari desa, kemudian persetujuan calon mempelai, kemudian fotokopi KTP, kemudian fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu keluarga, pas foto 2x3 3 lembar dengan latar biru, kemudian fotokopi ijazah terakhir, fotokopi kartu keluarga orang tua 1 lembar. Nah, kalau misalkan persyaratan tersebut sudah komplit, maka kalian akan mendapatkan berkas-berkas seperti N1. Nah, ini N1. Ini N1 ya. N1 ini isinya adalah surat pengantar perkawinan. Nah, ini surat pengantar perkawinan dari desa. Jadi di sini ada data dari CPP, kemudian orang tua dari CPP, ayah dan ibu. Kemudian N2 ini adalah formulir permohonan akad nikah berikut dengan surat pengantar perkawinan atau persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Nah, kemudian ada N3. N3 ini adalah formulir surat persetujuan mempelai. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya calon pengantin pria atau CPP dan CPW ini mereka menikah atas dasar suka rela atau suka sama suka tanpa ada paksaan. Nah, kemudian ada juga model N4 ya, surat N4 itu adalah surat izin orang tua yang menyatakan bahwasanya orang tua dari pria itu
menyetujui atau mengizinkan menikah dengan wanita pilihannya. Nah, namun itu berlaku jika calon pria itu kurang dari 20 tahun dan kalau istrinya kurang dari 18 tahun. Karena saya umurnya sudah 22 tahun, maka surat tersebut sudah tidak berlaku. Nah, kemudian ada juga N7. Nah, ini N7. Kalau N7 ini adalah formulir rekomendasi perkawinan dari calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Nah, setelah itu ada juga surat pernyataan ya. Nah, ini surat pernyataan bahwasanya laki-laki calon pengantin pria itu masih tinggal di desa tersebut dan status pernikahannya misalkan perjaka atau duda dan sebagainya. Nah, jika surat ini sudah lengkap, maka kalian sudah bisa membuat surat NA yang dikeluarkan dari KUA. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya calon pengantin pria akan menikah atau akan melaksanakan asyara akad nikah di di tempat yang telah kalian tentukan. Misalnya kalau saya kan di tempat calon wanita. Nah, jadi di sini adalah alamat wanitanya di sini. Nah, kemudian ini ditandatangani oleh pemerintahan kabupaten kecamatan di tempat laki-laki tersebut tinggal. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tunggu video-video lainnya. Sampai jumpa.